Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini saya akan melakukan analisa untuk saham KLB Pharma ya, atau KLBP kalau nggak salah. Eh, KLBF gitu ya, KLB Pharma pokoknya. Eh, Langsung aja kita ke analisanya. Untuk pertama kali seperti biasa ya, saya akan coba melakukan analisa untuk indeks saham gabungan dulu atau IHSG dulu. Kalau misalkan saya lihat per hari ini IHSG ditutup dengan candle bearish seperti itu. Dan yang harus jadi perhatian itu dari segi stokastiknya. Stokastiknya udah mulai melakukan crossline ke bawah. Jadi ini harus hati-hati sedikit ya. Takutnya besok melakukan koreksi. Tapi selama harga bertahan di atas 8.500, IHSG masih berpotensi melanjutkan kenaikannya. Karena kalau misalkan kita lihat untuk jangka panjang di weekly time frame, dari segi stokastiknya dia belum melakukan crossline ke bawah ya. Jadi masih di atas 80. Jadi ini masih bisa berpotensi naik lagi ke kisaran 9.000 sampai 9.200 gitu. Selama harganya berhasil bertahan di atas 8.500. Seperti itu. Langsung aja ke analisa emitennya, yaitu KLB Pharma. Nah, ini untuk analisa di minggu ini ya KLB Pharma, karena saya perhatikan saham ini cukup menarik ya. Kalau misalkan saya lihat di daily time frame, ini ada channel ya, trend line channel, dan trend line ini harus di break supaya KLB bisa lanjut naik ya, bisa lanjut naik. Dan kalau misalkan saya lihat, saya tarik Fibonacci dari swing high-nya di sini yang dari tanggal 14 Juli sampai tanggal 7 tanggal 8 Oktober ya. Harga sempat naik sekitar 50% dan kembali melakukan koreksi. Nah, di saat koreksi dia membuat channel ya, channel trendline, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman mau buy di KLBF ya atau KLB Pharma, teman-teman saran saya tunggu channel trendline-nya ini di breakout gitu, di break ke atas. Jadi teman-teman besok bisa nunggu harganya berhasil mungkin nutup di atas sekitaran 1250. Kalau misalkan teman-teman mau buy di area situ, saran saya teman-teman bisa buy di kisaran 1250. Untuk stop lossnya sendiri mau nggak mau ya, karena ini untuk posisi swing, berarti harus di bawah area support yang ada di sini atau di kisaran 1050-an ya, di area support yang ada di area sini. Jadi mau nggak mau stop lossnya harus ada di area bawah ini. Untuk target pertamanya sendiri, ini dari segi reward ratio sebenarnya ini kurang masuk akal ya, karena untuk target pertamanya sendiri itu di sekitaran 1400 atau di 61,8% Fibonacci. Tapi kalau misalkan untuk swing untuk dipegang lama gitu, KLB itu kita bisa menargetkan yang lebih jauh ya, di kisaran 1600. Ini untuk target keduanya gitu. Sedangkan untuk target ketiganya itu sangat jauh ya, di kisaran 1750. Tetapi yang jadi persoalan itu ini bukan untuk posisi yang sebentar. Artinya ini untuk di swing kita bisa pegang sekitaran 6 bulan sampai 1 tahun gitu. Jadi ini bukan untuk posisi intraday. Kalau misalkan teman-teman harganya besok
belum bisa melewati di kisaran 1250. Kalau misalkan teman-teman berani gitu ya, teman-teman bisa beli di kisaran 23,6% Fibonacci atau di kisaran 1200. Di kisaran area sini ya, di sekitaran 1200-an. Di sekitar 1200 di area 23,6% Fibonacci. Untuk targetnya sendiri, targetnya tetap sama di sini, di sekitaran 1400-an. Nah, yang jadi masalah kalau misalkan teman-teman buy di area sini, itu masih dalam trendline channel gitu, apalagi masih di bawah Ichimoku cloud-nya gitu. Jadi saran saya untuk misalkan lebih amannya, mending kita cari buy di kisaran 1250. Untuk targetnya sendiri ada 3 target yang kita incer. Yang pertama itu di 1400, yang kedua di 1600, dan yang ketiga di sekitaran 1750. Dan ini untuk posisi swing trading ya, swing trader, bukan untuk posisi intraday. Jadi untuk resikonya sendiri teman-teman harus siap tanggung gitu. Kalau misalkan teman-teman di sini mau ngambil trade ini ya, salah satu alasan saya masuk juga di KLB itu, kalau misalkan kita baca berita hari ini, KLB itu dia berencana ya melakukan buyback saham pada periode 6 Desember sampai 15 Maret 2026. Jadi potensi untuk naiknya tuh ada, katalisnya untuk mendorong harga KLBF naik itu ada gitu. Jadi buat teman-teman yang mau ngambil KLBF Pharma, pikirin baik-baik resikonya juga, dan juga yang paling penting atur manajemen keuangannya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.